Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu ya untuk kita semua di sini. Hari ini pertama kita ketemu di kelas online Hukum dan Etika Bisnis. Di video ini saya ingin memperkenalkan diri juga karena kita mungkin tidak pernah ketemu ya. Saya Lestari Ningrum atau biasa dipanggil Butari yang mengasuh mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis untuk 14 kali pertemuan ke depan. Seperti mungkin yang dilakukan oleh mata kuliah lain, jadi semua PPT telah ada di Tritel, silahkan dipelajari, dibaca, semoga dipahami. Nah, video ini dibuat untuk membantu Anda memahami beberapa hal yang sekiranya perlu saya jelaskan seperti halnya kita ada di kelas yang tatap muka. Oke ya, yang pertama untuk menyingkat waktu, untuk visi misi STPT mungkin saya lewatkan saja ya, karena sosialisasinya sudah lumayan banyak dan sering mungkin di setiap mata kuliah yang kalian ikuti. Saya langsung saja ke Kode Etik Pariwisata Dunia. Kenapa ini dipelajari atau harus diketahui oleh kalian? Di samping kalian hospitality, jurusan hospitality juga kaitannya kode etik juga nanti dengan judul mata kuliah ini, walaupun mata kuliah ini bisnis ada kode etiknya tersendiri. Oke ya. Saya mau bahas mungkin nggak satu-satu ya, beberapa hal lah ya yang di sini bisa dijelaskan. Oke, yang pertama kode etik pariwisata dunia itu ada 10 ya. Yang pertama adalah kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat. Biar bagaimanapun juga pariwisata itu tetap bagian dari bisnis ya. Maka harus beretika dalam melakukan beberapa tindakan. Saya bisa kasih contoh di sini kontribusi pariwisata yang dalam membangun saling pengertian dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat. Misalnya di objek wisata Desa Sade di Lombok. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah atau pernah lihat YouTube-nya. Di sana itu pariwisatanya dibangun berdasarkan pengertian antara warga dengan pengunjung. Desanya sangat bersih banget, tertata rapi, pengunjung dengan kesadaran penuh, itu tidak ada yang membuang sampah, menghormati warganya, walaupun kita boleh masuk ke rumah-rumah penduduknya, tapi tidak ada yang sama sekali merusak atau bahkan menyalahgunakanlah kesempatan sampai masuk ke kehidupan pribadi mereka. Gitu ya. Nah, contoh yang tidak beretika kita bisa lihat mungkin kalau kamu dengar di berita saat ini sedang viral, itu adalah protes dari warga desa Baduy yang meminta supaya objek wisata mereka itu dihapuskan dari peta pariwisata. Mereka kecewa karena pengunjung itu tidak mempunyai kesadaran bekerja sama dengan masyarakat tersebut sehingga daerah wisatanya itu kotor. Tapi saya boleh memberikan komentar saya untuk kedua contoh ini dibandingkan Desa Sade itu di samping pengunjungnya itu memang mungkin punya kesadaran sendiri untuk tidak merusak lingkungan di Desa Sade. Di samping itu mungkin peran tour guide yang selalu mendampingi pengunjung untuk keliling desa tersebut itu sangat berperan. Sedangkan di Desa Baduy
Mungkin ada tour guide-nya, tapi mungkin belum maksimal untuk mengeduket pengunjung yang datang ke sana. Itu ya, itu contoh salah satu etika dalam berperilaku di pariwisata di Indonesia ya. Yang kedua, pariwisata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Seyogyanya pariwisata dibangun di manapun, di objek wisata manapun, di daerah manapun, itu tujuannya adalah untuk supaya meningkatkan perekonomian warga lokal. Itu intinya. Ya, dibuka objek wisata itu untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, contoh yang mewakili kode etik pariwisata di Indonesia mungkin bisa dicontohkan adalah Desa Penglipuran di Bali. Desa Penglipuran di Bali itu semua dari tiket masuk, misalnya dia menginap di homestay, income yang datang dari pengunjung itu semua dikelola oleh istilahnya kalau di sini kelompok sadar wisata ya, Pokdarwis. Tapi di sana itu dikelola oleh satu orang yang ditunjuk oleh warga itu untuk dipercaya mengelola semua uang yang masuk untuk kepentingan warga. Jadi nanti kalau ada warga yang mempunyai kebutuhan untuk modal atau bahkan mungkin untuk membangun rumah, itu mereka sampai punya kayak hutan bambu yang bisa dimanfaatkan oleh warga secara bergiliran, gitu ya. Dengan sistemnya adalah reboisasi tentunya ya, punya kewajiban seperti itu kesadarannya. Nah, satu contoh yang mewakili ketidaketikaan dalam perilaku pariwisata itu saya bisa kasih contoh di Desa Jatiluwih, Bali juga. Itu terkenal dengan hasil beras merahnya sangat kualitasnya bagus. Namun ternyata karena mungkin ketidaktegasan dari warga atau tidak kekompakan dari warga Desa Jatiluwih, sehingga mereka tidak bisa menolak keberadaan investor yang masuk ke desa mereka masuknya terlalu dalam, sehingga banyak investor itu menguasai area di desa wisata tersebut ya, mungkin untuk bangun homestay atau menguasai sentra-sentra bisnis yang seharusnya dikuasai oleh warga desa tersebut. Itu ya salah satu kode etik yang tidak berjalan di Desa Jatiluwih tersebut. Yang ketiga, satu contoh yang terakhir adalah pariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Itu tadi saya cerita tentang hutan bambu di Desa Penglipuran. Itu merupakan salah satu perilaku beretika yang dipikirkan oleh warga Desa Penglipuran untuk warganya sendiri dan untuk memberikan kenikmatan atau kepuasan kepada pengunjung karena itu merupakan sebagai objek wisata dari desa tersebut yang pasti akan menghasilkan income buat desanya tersebut. Nah, sekalian saya memberikan informasi, kalau boleh dibilang promosi ya, kalau Anda ingin tahu contoh-contoh dari ke-10 kode etik pariwisata dunia ini, seperti yang tadi salah satu saya ceritakan desa-desa yang ada di Indonesia, itu Anda bisa membaca di buku saya ini ya. Buku saya ini terbit tahun 2020 ini ya, judulnya Pembentukan dan Pembinaan Desa Menuju Desa Wisata. Isinya adalah pengalaman-pengalaman saya dengan rekan saya, Ibu Amalia Mustika, dosen juga di STP. Kita keliling desa wisata di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang ya, nggak sampai Merauke sih, baru sampai ke daerah timur ya, di Lombok paling jauh. Itu adalah pengalaman kita melihat perkembangan desa-desa di wilayah Indonesia ya. Jadi belum maksimal ke semua provinsi, tapi di situ ada contoh-contoh yang bisa dikaitkan dengan kode etik pariwisata dunia. Itu ya, silahkan kalau berminat bisa menghubungi saya untuk mendapatkan bukunya berupa e-book.
Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Mungkin yang bisa saya terangkan adalah kita masuk ke dalam desain konten mata kuliah hukum dan etika bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita membicarakan hukum dan etika bisnis, jangan Anda membayangkan Anda akan kuliah hukum seperti di Fakultas Hukum, tidak ya. Jadi jangan khawatir, memang nanti kita akan membicarakan pasal-pasal, tapi pasal-pasalnya nanti yang ada berhubungan dengan agreement atau perjanjian yang perlu Anda pelajari agar tujuannya pada saat Anda terjun ke dunia bisnis, Anda paham tentang seluk-beluk kontrak, paham tentang risiko-risiko yang akan dihadapi, sehingga bisa mengantisipasi diri sendiri atau usaha Anda nanti ke depannya supaya tidak terjebak oleh hal-hal yang merugikan atau yang tidak diinginkan. Oke, ini desain konten dari mata kuliah hukum dan etika bisnis seperti ini. Jadi nanti kita akan mempelajari pembinaan hukum yang sebenarnya pembinaan hukum seperti pohon ya, banyak ranting-rantingnya. Nah, yang ranting-ranting banyak itu saya akan potong hanya menjadi 2 ranting, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Nah, hukum perdata itu kalian lihat di kotak yang di sini, itu kita akan membicarakan hanya 4 hukum dari beberapa hukum yang lain ya. Yang pokoknya nanti ada ranting-rantingnya lagi. Yang pertama adalah hukum perorangan, keluarga, kebenaran, perjanjian. Ini semua akan dijelaskan kalau Anda mengerti membaca di PPT atau nanti Anda bisa lihat video saya yang lain, itu semuanya akan dibahas dengan contoh-contohnya yang berhubungan dengan bisnis semuanya. Oke, hukum publik yang akan kita bahas terbatas hanya ke hukum pajak. Gitu ya, jadi nggak semuanya akan kita bahas yang berhubungan dengan bisnis pariwisata di bidang pajaknya. Nah, hukum perorangan, keluarga, kebenaran, perjanjian ini nanti akan berhubungan dengan bisnis, otomatis kita ada di ranah hukum bisnis. Nah, di hukum bisnis ini kaitannya akan lebar lagi ke hukum tenaga kerja, karena di bisnis itu ada karyawan yang bekerja di situ, ada pekerja yang bekerja di situ, dan ada perusahaan yang menjalankan usaha tersebut. Oke, di perusahaan itu nanti berkaitan dengan pajak. Di tenaga kerja akan berkaitan dengan pajak. Di situ ada pajak yang harus dibayar oleh usaha, ada yang pajak dibayar oleh pegawai. Nah, haki ini apa? Haki adalah hak kekayaan intelektual, di mana erat kaitannya berhubungan dengan usaha. Mungkin Anda salah satunya tahu unsur dari hak kekayaan intelektual adalah yang sering dengar adalah merek atau brand. Kalau di mata kuliah marketing kita sering berbicara tentang brand image gitu ya. Kalau di bidang hukum kita bicaranya merek. Ada merek dagang, ada merek usaha. Dan ini nanti kaitannya banyak sekali dengan etika bisnis. Gitu ya, di samping usaha juga. Nanti semua jadi yang desain konten ini nanti akan terkait semua dengan etika bisnis. Karena di sini banyak perilaku-perilaku yang mungkin benar dan mungkin menyimpang. Salah satu contohnya adalah yang menarik di bidang haki yang mungkin bisa dibilang kurang beretika adalah beberapa perusahaan itu banyak yang sampai proses pengadilan karena merek dagangnya itu diklaim oleh usaha lain mengandung kemiripan dengan merek dagang mereka yang sudah didaftarkan. Mungkin yang saat ini lagi viral adalah merek ayam geprek Bensu. Ya, untuk mendalami kasus tersebut Anda banyak bisa mencari di YouTube cerita-cerita yang sesungguhnya gitu ya. Nanti saya akan masuk ke dalam materi berikutnya untuk menceritakan yang lebih detail lagi tentang kasus-kasus tersebut. Oke, ini adalah sumber hukum bisnis yang digunakan di dalam menggunakan atau menjalankan atau mengikuti kuliah hukum dan etika bisnis ini. Begitu banyak semuanya, referensinya adalah undang-undang kebanyakan ya. Cuma memang tidak semuanya undang-undang itu saya wajibkan untuk membaca. Kalau ada waktu Anda bisa browse untuk mencari undang-undang ini. Ini undang-undang